Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Sumartini dari SMKN 1 Majalengka dari kelas 10 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dasar. Langsung saja ke materi yang pertama. Logika dan algoritma. Logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara logis. Logika juga merupakan cara untuk meneliti ketetapan, penalaran, dan mencegah kesesatan berpikir. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma merupakan metode yang menggunakan komputer untuk menyelesaikan masalah. Algoritma memiliki beberapa ciri, di antaranya yaitu input, proses, jelas, tujuan, presis, terminate, efektif, dan generality. Contoh logika dan algoritma untuk menggosok gigi. Pertama-tama, mengambil sikat gigi. Kedua, mengoleskan pasta gigi. Ketiga, menyikat gigi secara menyeluruh. Keempat, membuang bekas busa pasta gigi. Kelima, membilas mulut hingga bersih. Keenam, mencuci sikat gigi. Ketujuh, menaruh sikat gigi dan pasta gigi di tempat semula. Kedelapan, selesai. Struktur dasar algoritma ada 3, yaitu algoritma sekuensial, percabangan, dan perulangan. Algoritma sekuensial adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Struktur ini merupakan struktur yang paling sering dilakukan. Algoritma percabangan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya suatu kegiatan akan dilakukan dan tidak dilakukan tergantung situasi tertentu. Begitupun dengan algoritma, ada kalanya satu atau beberapa aksi akan dikerjakan dan tidak akan dikerjakan, tergantung situasi tertentu. Nah, struktur algoritma percabangan ini digunakan untuk mengerjakan satu aksi dari beberapa pilihan yang diberikan. Algoritma perulangan. Sama halnya dengan manusia, algoritma juga mengenal kegiatan perulangan, yakni melakukan satu atau beberapa kegiatan secara berulang-ulang. Namun berbeda dengan manusia, komputer tidak mengenal istilah lelah atau bosan dalam melakukan kegiatan yang sama secara berulang. Dengan demikian, struktur perulangan atau looping digunakan untuk menjalankan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Tipe data dan variabel. Tipe data ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data, dan variabel adalah sebuah tempat atau wadah yang memiliki nama yang digunakan untuk menyimpan nilai. Jenis-jenis tipe data yaitu integer, floating point, char, boolean, array, dan string. Integer adalah tipe data yang pertama kali dikenal dalam pemrograman. Floating point adalah tipe data yang sering digunakan untuk komputasi teknis seperti bilangan desimal atau pecahan. Char adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan suatu karakter atau huruf tunggal. Boolean adalah tipe data dalam pemrograman. Array adalah tipe data dalam pemrograman. Dan string adalah tipe data dalam pemrograman. Contoh variabel.
Contoh lain dari variabel adalah seperti tidak sekolah, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA. Maka variabel dari objek penelitiannya adalah tingkat pendidikan. Operator logika dan aritmatika. Operator logika dan aritmatika adalah karakter dalam pemrograman komputer yang mewakili tindakan atau proses logika atau matematika tertentu. Contoh operator diantaranya adalah penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan lainnya. Apa itu flowchart? Flowchart adalah alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan alur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Bagaimana flowchart dapat menggambarkan suatu logika? Flowchart dapat menggambarkan suatu logika dengan menggunakan simbol-simbol standar untuk mewakili berbagai elemen logika dalam proses. Ada beberapa macam simbol flowchart, di antaranya yaitu flow. Flow adalah simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. On-page reference. Simbol ini untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Off-page reference. Simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Terminator. Terminator adalah simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Proses adalah simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Decision yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Input atau output adalah simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Manual operation adalah simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Dokumen. Dokumen yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Predefined process yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian dalam kurung subprogram atau prosedur. Display. Display yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Preparation adalah simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Contoh flowchart menghitung luas segitiga. Urutan yang pertama yaitu mulai. Setelah dimulai, kita masukkan nilai alas. Dan selanjutnya memasukkan nilai tinggi. Setelah itu, kita akan mencari luas dengan menggunakan rumus luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Urutan yang selanjutnya yaitu tampilan luas segitiga. Dan urutan yang terakhir adalah selesai. Apa itu pseudocode? Pseudocode adalah metode untuk menggambarkan algoritma atau logika program tanpa menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode ditulis menggunakan bahasa umum yang sehari-hari, sehingga lebih mudah dipahami, terutama bagi orang yang tidak memiliki latar belakang pemrograman.
Fungsi pseudocode. Yang pertama, sequence. Berfungsi sebagai daftar tahapan yang dijalankan secara berurutan. Yang kedua, while. Berisi kumpulan instruksi yang harus dijalankan secara berulang sampai memenuhi kondisi tertentu. Yang ketiga, if then else. Mewakili keputusan di mana dalam algoritma ada 2 atau lebih jalur yang dapat diambil. Yang keempat, repeat until. Berfungsi berisi kumpulan instruksi yang harus dijalankan secara berulang ketika memenuhi kondisi tertentu. Yang kelima, for. Berfungsi mempresentasikan loop, yaitu sekumpulan instruksi yang berulang beberapa kali. Dan yang keenam, case. Berfungsi untuk bentuk generalisasi dari konstruk if then else. Sekian penjelasan tentang algoritma dasar yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.